Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat-sahabat subscriber Nawang Wulan Official dimanapun berada. Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat, murah rezekinya, dilancarkan segala urusannya. Kali ini admin akan melanjutkan kembali novel dengan judul Sebuah Rahasia, memasuki episode ke-12 dengan judul Siapa yang Hamil. Seperti apa keseruan kisahnya? Namun sebelum saya melanjutkan untuk membacakan kisah lengkapnya, untuk yang belum subscribe ditunggu subscribe-nya ya. Kemudian ditekan tombol loncengnya agar tidak ketinggalan apabila nantinya sudah tayang episode terbaru. Terima kasih. Tak ada tanda apa-apa. Ayu bilang Diandra sudah berhenti magang. Jadi aku tak perlu curiga dan mengkhawatirkan Mas Nano lagi. Syukurlah. Sejak penyelidikan pertama itu, Mas Nano sedikit berubah, lebih perhatian dan lebih care padaku dan anak-anaknya. Apalagi ada ibu dan bapak di sini. Apakah dia hanya pura-pura perhatian? Aku pun tak tahu. Ibu dan bapak cuma 2 minggu di rumah. Hari ini mereka mau pulang. Nggak enak lama-lama pergi soalnya ada banyak kegiatan desa yang terpaksa ditinggalkan. Begitu kata mereka. Ibu sama bapak pulang dulu ya, Ma. Jaga anak-anak dengan baik. Kalau ada apa-apa, telepon ibu, jangan sungkan-sungkan. Ibu memberi pesan. Kucium punggung tangannya dan bapak bergantian. Ibu memelukku hangat. Dia adalah wanita hebat yang selalu menyayangiku semenjak kami bertemu di acara lamaran waktu itu. Iya, aku dan Mas Nano memang dijodohkan. Ibu angkatku berkawan baik dengan ibu mertua. Awalnya Mas Nano menolak, tapi akhirnya dia menerima perjodohan kami. Ibu selalu meyakinkannya bahwa aku perempuan baik-baik dan cocok menjadi pendampingnya. Ibu pun selalu meyakinkanku bahwa anaknya adalah sosok bertanggung jawab dan penyayang. Benar, semua yang dikatakan ibu tidak salah. Mas Nano memang tanggung jawab, perhatian, dan penyayang sebelum aku melahirkan Arkan. Sebelum badanku melar dan wajahku sedikit berantakan, ya mungkin bisa dibilang begitu. Mas Nano berubah cuek dan perhitungan setelah aku melahirkan Arkan, apalagi saat aku menolak minum obat diet pemberiannya kala itu, seolah membuatnya merasa tak dihargai. Aku sudah menjelaskan sedemikian rupa kenapa aku tak meminum obat itu. Namun percuma, sepertinya dia terlanjur kecewa. Aku tahu dari raut wajahnya, mungkin masih menyimpan kekesalan hingga detik ini. Hingga akhirnya dengan senang hati menjadi teman curhat Diandra yang cantik, muda, dan seksi katanya. Pujian pada perempuan lain yang begitu berlebihan menurutku. Sekalipun itu benar, tak pantas dia memuji wanita bukan mahramnya di depanku. Istrinya sendiri kan. Ima, panggilan ibu mengagetkanku. Air mataku hampir saja menetes. Aku mencoba tersenyum, mengantar ibu dan bapak masuk ke dalam taksi. Mas Nano masih berada di sampingku dengan pandangan penuh tanya. Kamu kenapa, Dek? Tanya Mas Nano saat melihatku masuk ke dalam rumah dengan wajah tak bersemangat. Aku menoleh, menatap manik matanya yang dulu selalu teduh saat mendengarkan curhatku. Telapak tangannya yang dulu selalu menghapus air mataku. Dan suaranya yang menenangkan saat aku mulai gelisah dan bingung ketika ada masalah. Ah, dulu. Kenapa? Tanyanya lagi. Aku hanya menggeleng pelan. Ku ajak Alif dan Diva ke kamar. Arkan masih tidur di ayunan. Aku kembali ke dapur membereskan peralatan masak yang kotor, membersihkan kulkas dan menjemur baju. Mas Nano masih sibuk dengan ponselnya, tiduran di kamar tanpa sepatah kata pun menawarkan diri untuk membantu pekerjaanku. Ya begitulah dia, benar-benar berubah. Tak lagi seperti dulu yang hangat dan peka apa yang dirasakan istrinya.
Aku izin padanya mau ke pasar sebentar, membeli ikan dan ayam karena di kulkas sudah habis. Dia hanya mengiyakan tanpa menoleh ke arahku. Entah sibuk apa dia dengan handphonenya. Main game? Kurasa bukan. Dia tak suka game, tak suka kopi, dan tak suka merokok. Aku tahu itu. Mas, kalau akan bangun dan nangis tolong dikasih susu ya. Ada di kulkas. Diangetin dulu seperti biasanya. Pesanku pada Mas Nano yang hanya dibalas dengan anggukan. Entahlah, dia mendengarkan pesanku atau tidak. Menyebalkan sekali tingkahnya akhir-akhir ini. Jangan lama-lama, ucapnya kemudian saat melirikku meninggalkan pintu kamarnya. Aku ambil kunci di samping meja TV dan menstarter motor. Sampai di pasar, aku segera membeli barang yang dibutuhkan. Ayam, ikan, dan beberapa sayuran untuk stok kulkas. Setelah kurasa cukup, segera pulang. Aku tak ingin Arkan bangun dan menangis mencari ibunya. Meskipun persediaan ASI masih banyak di kulkas, tapi aku gak tega meninggalkan dia terlalu lama. Motor tiba-tiba macet di pertigaan jalan dekat pos ronda. Sepertinya kehabisan bensin. Untung tak terlalu jauh dari rumah, jadi kudorong saja motor sampai halaman. Alif dan Diva tak mendengar suaranya. Mungkin mereka main ke rumah temennya di sebelah. Pintu depan tak terkunci. Aku masuk begitu saja setelah mengucap salam perlahan. Aku kan masih nabung juga. Duit segitu itu banyak loh. Aku mengerutkan alis. Mas Nano telepon dengan siapa? Aku sengaja duduk di ruang tamu untuk mendengarkan obrolan mereka. Sudahlah, pelan-pelan, sabar aja nanti juga dapet. Hening sejenak. Sepertinya dia masih mendengarkan jawaban dari seberang. Emas itu punya Ima, udah dia simpan gak tahu di mana. Kamu minta Mas pangkas uang bulanan dia kan? Udah Mas lakuin, tapi tetap aja duitnya belum ngumpul secepat itu. Butuh waktu, Dek. Jawabnya lagi. Obrolan mereka membuat kepalaku makin pusing. Sebenarnya apa yang mereka inginkan dan rencanakan? Siapa teman ngobrol Mas Nano itu? Diandra? Bukannya dia sudah nggak magang di sana lagi? Jangan ngambek dong, Dek. Mas janji deh mau cari tambahan lain biar cepat ngumpul duitnya. Udahlah, kamu kos di situ dulu. Percaya sama Mas ya, nanti juga kebeli itu rumah. Kamu sabar aja. Rumah? Mas Nano mau beli rumah lagi? Buat siapa? Air mataku menetes tiba-tiba. Apa yang dia sembunyikan dariku? Mungkinkah dia selingkuh? Mungkinkah firasat buruk ibu itu benar adanya? Ku tutup mulutku dengan telapak tangan. Aku masih ingin mendengarkan obrolan mereka, meski membingungkan dan menyakitkan. Apa kamu bilang? Kamu hamil? Nah, sekian tadi keseluruhan kisah novel dengan judul Sebuah Rahasia episode ke-12. Bagaimana kisah kelanjutannya? Jangan lupa tinggalkan komen di bawah, like dan subscribe. Kemudian bagikan cerita ini ke teman-teman. Oh iya, satu lagi, untuk yang ingin membaca kisah lengkap novel ini, silakan bisa dicek di KBM APP. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.